Rumah tangga putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz bersama Larissa Chow masih terus menjadi pembicaraan panas publik. Lewat akun Instagram pribadinya, Larissa pun akhirnya mengungkapkan curahan hati terkait rumah tangganya dengan Alvin, yang mana menuai kehebohan sekaligus menyingkap tanda tanya akan apa yang membuatnya tiba-tiba menggugat cerai pria yang telah ia nikahi selama 5 tahun itu. Lantas, seperti apa makna di balik curhatan Larissa dan mengapa Alvin selalu bungkam di hadapan awak media, padahal selalu mengumbar masalah perceraiannya di sosial media? Menelisik curhatan Larissa, benarkah Alvin gagal memenuhi janji-janjinya kepada sang istri selama ini? Dan seperti apa perjuangan Alvin untuk dapat menikahi Larissa di usia muda hingga akhirnya terancam berakhir di pengadilan agama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz dengan Larissa Chow hingga kini masih terus menuai sorotan publik. Setelah menggugat cerai pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun ini, baru-baru ini Larissa menghebohkan publik lewat unggahannya di media sosial, di mana ia menuliskan beberapa poin yang dirasakannya selama menjalani rumah tangga bersama Alvin. Poin pertama, selama menikah, dia tidak pernah membimbing aku dalam agama, termasuk mengaji. Poin kedua, selama menikah, aku pernah masuk rumah sakit beberapa kali dan dia tidak mau menemani selama di rumah sakit. Poin ketiga, selama menikah, dia terlalu memprioritaskan hobi dan dunianya. Main futsal terlalu sampai malam, sering main PS bisa seharian. Poin keempat, tidak pernah mengajari anaknya belajar dalam hal apapun. Poin kelima, setiap hari main aplikasi Clubhouse, ngobrol banyak hal yang tidak penting sampai subuh. Poin keenam, pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan di tahun 2019. Pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan di tahun 2019. Poin ketujuh, mengorbankan aku untuk menutupi kesalahannya. Mengorbankan aku untuk menutupi kesalahannya. Lantas seperti apa tanggapan pihak keluarga terkait curhatan Larissa? Tentu sempat kaget, tapi ujung-ujungnya ya udah sudah di-share, ya nggak apa-apa. Sudah di-share, buat apa kita ribut lagi, buat apa kita berantem lagi, sudah tersebar, ya sudah nggak apa-apa. Walaupun kita mengharapkan soal persoalan ini tuh biar keluarga saja. Namanya laki-laki ya, pasti ada hobinya ya. Ya kalau misalnya Amar pun katanya senang main game juga, senang main pingpong juga begitu. Nah Bang Alvin juga senang futsal juga, senang main PS juga. Tapi yang Amar tahu ya, Bang Alvin main PS ya tidak berlebihan. Mungkin itu persepsinya Cilarissa ya. Nah, itu persepsinya Cilarissa, tapi kalau persepsinya Amar, yang Amar lihat Bang Alvin adalah sosok seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Bilang kaget ya kaget sih itu. Benar kira ya udahlah, mungkin ini kita cukup memilih hikmahnya aja gitu kan. Dan mengenai poin-poin tersebut saya juga kurang tahu dapur mereka gitu kan. Tapi cuma berharap bahwa ini tidak benar.
Lebih lanjut dalam unggahannya, Larissa menyebutkan bahwa sampai di akhir perceraian yang masih dalam proses, Alvin masih terus menyakitinya dengan terus menjadikan perceraian sebagai bahan di Instastory miliknya. Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa sebelum digugat cerai, suaminya itu sudah pergi dengan teman-teman perempuannya sampai larut malam. Karena itulah, Larissa menganggap Alvin sudah melewati batasan yang seharusnya. Dan berbeda dengan apa yang dilakukannya di media sosial, yakni mengumbar terkait perceraiannya, Alvin justru bungkam saat diminta konfirmasi oleh awak media. Gimana bang? Tanggapi kemarin kan Komen sedikit Mas Alvin. bang dikit aja bang, dikit Mas bang. Alvin, komen dikit aja. Bang, Komentarnya gimana? Ikut Enes juga, Pin. Iya, kalau misalnya Bang Alvin orangnya cukup tertutup karena dia pengen masalah ini masalah keluarga saja. Dia tidak mau masalah ini dilihat oleh orang, masalah ini diurus-urusi oleh orang. Bang Alvin pengen menyelesaikannya sendiri, hanya keluarga saja yang tahu. Tapi ini sudah terjadi, ya udah, semoga ada hikmahnya. Buat apa kita depresi? Menikahi Larissa di usia yang masih terbilang muda, nyatanya Alvin sempat menyebut bahwa dirinya mampu menjadi suami yang baik. Lantas, benarkah Alvin justru mengingkari janjinya terhadap Larissa setelah mereka menikah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tumpahan hati Larissa Chow terkait rumah tangganya dengan Alvin Faiz seolah telah lama ia pendam hingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama Cibinong pada 20 Mei 2021 lalu. Dalam beberapa poin yang dituliskan lewat Instastory, terselip hal terkait Larissa yang tidak pernah merasakan bimbingan agama dari Alvin sebagai suaminya selama berumah tangga. Berbeda dengan apa yang sempat diutarakan Alvin dalam kesempatan saat diwawancara, di mana ia mengaku akan mendidik dan menuntun sang istri dalam hal apapun, termasuk agama. Terlebih, Larissa merupakan seorang mualaf yang seharusnya butuh lebih banyak bimbingan dari Alvin. Larissa bahkan menyebut suaminya tidak pernah membangunkan dirinya untuk sholat tahajud, yang mana berbeda dengan janjinya sebelum menikahi Larissa. Saya juga akan mendidik istri saya, anak saya nanti. Kita harus menghargai agama lain, menghargai pilihan orang hidup lain. Intinya saya ingin menunjukkan apa ya? Ingin menebarkan kedamaian lah dari keluarga saya gitu. Saya mematapkan dalam melihat keseriusan. Kadang-kadang kan ada pria umur 25 tahun pun belum bisa serius. Tapi ketika saya melihat sosok Alvin yang bisa menserius dengan saya, dia sekali melangkah itu tidak mundur ataupun tidak berhenti, tapi langsung maju. Itu yang saya lihat keseriusannya. Jadi dia tidak pernah main-main dengan omongannya. Makanya saya berani melangkah dengan Alvin. Saya akan tepi semua, saya akan tunjukkan kepada mereka gitu kesuksesan rumah tangga saya. Walaupun kita beda ras, kita bisa nyatu. Apa cuma beda ras doang, masa nggak bisa nyatu sih? Saya dulu kamar berantakan, sekarang udah rapihin bareng-bareng, masak. Sekarang udah ada yang masakin. Tadi pagi saya udah makan sama istri, hasil masakan istri. Udah bener-bener kayak new start lah, bener-bener awal yang baru untuk saya gitu. Dan saya merasakan hal yang berbeda setelah menikah. Sekarang bangun di samping udah ada istri gitu. Saya harus bangunin istri juga untuk sholat tahajud. Saya ajak istri sekarang 2 udah ada temennya, sholat 2. Ngaji juga udah ada temennya.
baca buku, kajian, saya juga udah ada temennya gitu. Jadi lebih senang lah ada partner. Ya, itu pasti udah jadi tanggung jawab saya untuk menjaga keutuhan, kebahagiaan rumah tangga. Karena ketika saya, ibaratnya kalau dijadikan role model, berarti ketika saya jatuh, maaf, nauzubillah min dzalik, misalkan saya jatuh, rumah tangga saya jatuh, maka semua yang terinspirasi dari saya untuk misal menikah atau gimana, bakal jatuh juga dianya begitu. Menikah di usia yang masih terbilang sangat muda, tentunya banyak pengorbanan yang harus dilakukan Alvin, termasuk masa mudanya. Dalam poin curhatan Larissa, ia menyebutkan bahwa Alvin sangat sering bermain futsal hingga terlalu malam. Tak hanya itu, sang suami bahkan dapat bermain game konsol sampai seharian penuh, namun tidak meluangkan waktu untuk putra mereka. Namun hal tersebut berbeda dengan yang pernah diungkapkan Alvin saat 1 tahun anniversary pernikahannya dengan Larissa, di mana ia mengaku berbagi tugas dengan sang istri untuk menjaga anak. Jelas pas punya ini dong, pas lahir Yusuf ini dong ya. Pas lahir Yusuf ini, itu momen paling bahagia kan untuk kita. 1 bulan pertama ketika Yusuf ada ini, anak saya ada ini, itu momen ketika kita harus berjuang, ngurus bersama malam-malam, begadang sama-sama, ngurus ganti-gantian gendongnya. Ya itulah, itu momen paling menyentuh, paling bahagia. Ya sekarang nggak kerasa udah 2 bulan. 2 hari lagi udah 2 bulan sih. Dibantu babysitter ya, kalau saya nggak ada dibantu babysitter. Istri, lebih baik istri sebenarnya sih, karena saya sibuk di luar. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, ia tak menampik bahwa saat menikah dirinya dapat semakin leluasa menjalani hobi, salah satunya bermain futsal. Ia pun merasa tidak sama sekali kehilangan masa mudanya. Masih. Futsal itu masih, nggak usah ditanya. Futsal itu pasti masih lebih sering sekarang malah. Ya, kalau sebelum menikah kan dikontrol orang tua. Kalau sudah menikah, saya bisa kontrol. Ya saya udah bisa sendiri gitu. Jadi lebih sering sekarang dibanding dulu. Nggak kehilangan sama sekali masa muda. Nongkrong bareng teman bisa banyak waktu. Sebenarnya nikah itu nggak mudah dan nggak semena-mena enak juga. Jadi saya berpikir kalau misalnya orang cuma bilang nikah itu enak, salah banget. Rumah tangganya dengan Larissa kini berada di ujung tanduk, tentu sangat disayangkan oleh banyak pihak. Terlebih, untuk menikahi Larissa, ia harus menempuh proses yang tak mudah. Lantas, seperti apa perjuangan Alvin hingga akhirnya resmi mempersunting Larissa sebagai istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lima tahun membangun bahtera rumah tangga, namun akhirnya kini terancam berakhir di pengadilan agama. Tak sedikit yang akhirnya menyayangkan keputusan Alvin Faiz dan Larissa Chow. Terlebih, pernikahan mereka menjadi role model bagi banyak pasangan muda untuk berani mengambil langkah dalam meresmikan sebuah hubungan. Tentunya, tidak mudah pula bagi Alvin sebelum akhirnya dapat mempersunting Larissa sah secara agama dan negara sebagai istrinya. Ia pun harus melewati proses persidangan lantaran belum mencapai usia yang dianggap matang untuk menikah. Namun, setelah dianggap telah memenuhi persyaratan, majelis hakim memutuskan untuk mengizinkan Alvin menikah dengan Larissa meski kala itu usianya baru menginjak 17 tahun. Lantas seperti apa kisah perjuangan Alvin hingga akhirnya resmi menjadikan Larissa sebagai istrinya? Negara itu tidak bisa menikah di bawah umur 20 ya. Tidak bisa, dan saya harus menjalani sidang dulu di Pengadilan Agama Cibinong, dan alhamdulillah semuanya lancar. Prosesnya panjang lah, kira-kira
3-4 hari sebelum pernikahan baru jadi suratnya. Surat nikahnya itu. Karena panjang sekali prosesnya gitu. Sebulan lebih kita ngurus itu. Ada surat penolakan. Harus buat surat pernyataan per bulan, penghasilan per bulan berapa, melihat dari segi saya berbicara dari segi kematangan, kan di situ juga banyak saksi gitu, dari segi saksi kehidupan saya, Afif ini seperti ini, Afif ini seperti ini, Afif ini udah punya penghasilan begini-begini, dan mungkin dari segi itu diizinkan. Siti Raisya, iya. Abi yang memberi nama. Apa artinya? Lupa saya artinya. Siti Raisya. Jadi setelah lamaran baru dikasih nama Larissa. Ini kan saya kenal Larissa dari sebelum non-Islam ya. Jadi dia menghubungi saya via email. Setelah itu saya kasih kontak, kita chat, kita diskusi tentang agama. Dia nanya saya jawab. Butuh waktu seminggu 2 minggu dan akhirnya dia yakin masuk Islam. Nah kan dia serumah sama ayah kandung sama neneknya. Pasti banyak lah, dia bilang buat apa nikah muda, lebih enjoy mungkin ya karena sesama remaja, cuman harus sama-sama belajar lebih dewasa, semakin belajar jadi lebih baik gitu kan, ibaratnya karena kita berdua harus saling melengkapi. Seolah ingin mematahkan pandangan miring terhadap dirinya, Alvin pun sempat mengungkapkan bahwa rumah tangganya akan menjadi contoh. Menikah di usia muda tidaklah seburuk yang dipikirkan banyak orang. Namun, menjalani biduk rumah tangga sebagai pasangan dengan usia yang masih terbilang muda, Alvin dan Larissa tetap saja tak pelak kerap menuai pandangan miring dari publik. Dan seolah tidak mau ambil pusing dengan hal tersebut, keduanya berusaha untuk menjalani pernikahan dengan citra yang baik di mata banyak orang. Lantas seperti apa pandangan pakar psikologi terkait kesiapan mental seseorang yang masih terbilang sangat muda untuk menjalani tanggung jawab dalam berumah tangga? Bisa rumah sama Alvin udah sekitar 1 bulanan. Mereka emang udah gak cocok lagi, beda visi misinya gitu, berbeda pikirannya. Mungkin gak bisa dipersatukan lagi. Kalau misalnya sudah selesai proses persidangan, proses hukum, proses masa idah selesai, Larissa akan pindah. Namanya juga rumah tangga pasti ada naik turun atau maju mundurnya kayak gitu kan. Semua juga bisa melewati proses ini lagi. Kalau saya lihat malah dua-duanya lagi dalam kondisi yang sangat terpukul sekali ya, sampai mereka tuh nggak kuat dan untuk curhat, sampai mereka mau curhat di media. Mereka ini lagi menyusun gambaran atau image supaya nggak terlihat negatif lah, masih ada pandangan positif dari orang-orang. Di satu sisi juga kita bayangin kalau kita sampai harus curhat di media kan pasti kan udah ngerasa aku mau curhat kemana aja tuh nggak bisa. Itu hanya luapan emosi yang dia nggak tahu mau cerita ke siapa, ya akhirnya diluapkan ke media. Postingan yang diserukan tuh selayaknya seperti ingin pembelaan diri dan di satu sisi ingin menunjukkan bahwa sebagai afirmasi lah, ayo kita lebih terbuka, ayo kita lebih move on, ayo kita lebih tenang. Ini udah jalan terbaik buat mereka. Nggak mungkin orang cerai dalam sehari langsung mutusin cerai. Pasti ada pertengkaran, pasti ada konflik. Dengan memuji mantan pasangan kita, itu pun salah satu langkah kita bisa memaafkan kok. Balik lagi kalau misalnya marah-marah di publik ataupun di media kan terlihat nggak bijak ya. Tapi mungkin dia ingin mengingatkan. Dalam Islam, boleh seseorang mentalak pasangannya kalau itu dibenarkan secara syariat. Di antaranya dia tidak memberikan kewajibannya, tidak memberikan sandang, pangan, papan, ilmu, termasuk di antaranya lahir batinnya. Tapi kalau berhubungan dengan di luar itu, artinya masalah komunikasi, masalah egois atau masalah kekeluargaan yang belum bisa menyatu, itu menurut saya hematnya masih banyak waktu untuk bisa dipertahankan dan diperbaiki ke depannya. Insya Allah ini menjadi pelajaran awal bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus dibekali dengan ilmu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari
jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.